4 metode pembelajaran yang cocok diterapkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mencanangkan kurikulum merdeka sebagai pengganti kurikulum K13 yang dapat digunakan sebagai alternatif penerapan kurikulum. Maka atas keputusan ini disambutlah dengan baik oleh berbagai kalangan termasuk para akademisi. Meski banyak pro dan kontra, namun sedikit demi sedikit kurikulum merdeka ini diperkenalkan ke satuan pendidikan. Mulai dari satuan pendidikan jalur mandiri belajar, mandiri berkembang dan mandiri berbagi. Yang pastinya masing-masing memiliki kesiapan yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka yakni mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Maka, di bawah ini adalah metode pembelajaran yang cocok untuk digunakan pada kurikulum merdeka. Apa saja 4 metode pembelajaran kurikulum merdeka berikut ini? 1. Problem Based Learning (PBL). Problem Based Learning (PBL) adalah metode pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Semakin aktif peserta didik memanfaatkan keterampilan berpikirnya, semakin besar peluang masalah untuk diselesaikan. Untuk tujuan metode pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. 2. Melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. 3. Membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata. 4. Mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. 2. Percobaan. Metode pembelajaran kurikulum merdeka yang kedua adalah metode percobaan yang tujuannya adalah membuktikan kepada siswa bahwa materi ini benar adanya dengan pembuktian lewat percobaan. Siswa lebih menerima metode ini dengan utuh, karena tidak hanya diajarkan secara teori di kelas. Metode ini menjadikan siswa sebagai orang yang memiliki keingintahuan tinggi. 3. Peer Teaching Method. Metode ini lebih mengaktifkan kembali cara kerja kelompok, mendiskusikan dan mempresentasikan kemudian mengajarkan hasil diskusi kepada teman sekelasnya. Setelah itu memberikan kesempatan kepada teman lainnya untuk bertanya. Metode ini mengajarkan tentang keberanian dalam menjawab suatu persoalan, kemudian mengaktifkan daya pikir dan daya nalar siswa. Tujuan metode pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi yang sedang dipelajari. Demikian 4 metode pembelajaran yang dapat dicoba guru untuk diterapkan dalam mengimplementasikan pembelajaran kurikulum merdeka. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen dan share. Terima kasih.